Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin dan juga teman-teman Jagadland di Malang. Ini hari pertama saya masuk di kantor berhadapan-hadapan dengan Mas Rahman ya. Karena 14 hari kemarin saya menjalani isolasi mandiri ya. Setelah dari Batam, karena Batam itu ternyata zona hitam, saya 4 hari di sana. Saya disarankan untuk isolasi mandiri sama petugas kesehatan. Jadi hari ini alhamdulillah sehat walafiat ya, dan saya bisa duduk kembali di lantai 1 dengan Mas Rahman. Biasanya saya ada di lantai 2 di kamar. Untuk inspirasi pagi hari ini, karena hari Jumat ya, yang ringan-ringan saja, saya akan mencoba mereview kembali sebuah tulisan yang berjudul Suara Kakek Sofyan di Masjid Itu. Jadi ini tulisan ini sudah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya sebenarnya. Jadi ini nanti akan bisa menjadi sebuah renungan bagi kita, bisa diambil hikmahnya. Dari sebuah buku yang berjudul Cermin Tanpa Bingkai. Gitu ya. Jadi begini, kebiasaan saya di buku ini intisari dari buku ini, kebiasaan saya biasanya sebelum sholat subuh itu jam 3 sampai jam 5 saya adalah menulis. Itu kebiasaan dulu ya, dulu waktu masih ada di Bogor, seperti itu. Dan suatu saat saya mendengarkan gitu ya, lamat-lamat gitu dari sebuah masjid yang nun jauh, mungkin 1 kiloan, lamat-lamat. Sebenarnya awalnya saya tidak menghiraukan gitu ya, tapi kok setiap jam 4 kurang sedikit itu selalu mendengar suara qomat ya, suara lamat-lamat itu, suara kakek yang berat, kemudian kayaknya sudah tua banget begitu ya, mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum gitu, dengan suara berat gitu. Awalnya saya tidak menghiraukan, tapi kemudian saya membayangkan kakek itu seorang yang sudah tua gitu ya, masih dingin-dingin, udara Bogor tahu sendiri dingin gitu ya, sudah ke masjid, kemudian sound system, kemudian dia sudah ngaji, sudah tarhim gitu ya. Itu saya membayangkan seperti itu. Dan biasanya enggak 5 atau 10 menit kemudian semua masjid yang lainnya itu baru mengikuti begitu. Jadi seperti kakek itu memulai di sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, tempat tinggal saya waktu itu. Itu. Nah, karena saya perhatian pada akhirnya memperhatikan itu, suatu saat saya tulislah di status gitu ya, waktu itu zaman belum ada WhatsApp ya, zaman itu masih BlackBerry ya, BBM gitu ya, saya tulis suara kakek di masjid itu. Nah ternyata dari status saya itu ada yang membalas bahwa kakek itu ternyata adalah, saya itu belum tahu namanya, kakek Sofyan gitu ya, seorang yang hidup sendirian, yang menumpang hidup di musola, dan dengan sukarela dia membersihkan musola, dan setiap pagi masih setelah membersihkan dia ngaji, kemudian kalau nggak ada yang ngimami dia bersedang ngimami, dan dia bukan marbut gitu, dia bukan marbut. Jadi itu. Nah singkat cerita gitu ya, ternyata setelah saya ketahui kakek itu sebenarnya, kakek itu ternyata itulah yang membantu saya, sering membantu saya di kegiatan-kegiatan di kecamatan saya tempat tinggal. Kalau saya ngadakan pasar, mengadakan ya apapun, saya memang sangat maniak dengan kegiatan-kegiatan gitu. Kakek itu ternyata yang setiap saat ada kegiatan itu, dia kalau acara selesai dia nyapu, kemudian ngumpulin gelas-gelas gitu ya, gelas, botol aqua gitu dia kumpulin, dan dia tidak pernah mau saya kasih duit gitu ya. Jadi intinya itu, dia katanya saya hanya cukup untuk ngopi, untuk makan, minum, itu sudah cukup bagi. Setelah saya telusuri, ternyata kakek itu dulunya orangnya kaya raya. Ketika di Jakarta tahun-tahun 60-an atau 70-an itu dia seorang yang kaya raya gitu ya. Kaya raya, punya tanah, kemudian punya anaknya 6 atau 7 begitu. Kemudian ya situ hartanya dibagi-bagi, wariskan, kemudian hidupnya foya-foya, tidak mau kerja keras, kemudian akhirnya singkat cerita kakek ini akhirnya sampai dia pindah ke Bekasi, kemudian di sana dia mulai kenal judi, minuman keras, kemudian punya istri beberapa, begitu ceritanya. Kemudian akhirnya habis, dia diusir di rumah sakit nggak ada yang ngurusin, maksa keluar rumah sakit, dia terus pergi dan
akhirnya dari musola ke musola dia hidup. Gitu. Jadi intinya yang harus kita tangkap sebenarnya bahwa pertama, gitu ya, singkat saja, dari cerita ini saya menangkap bahwa pertama, untuk beribadah, untuk meniatkan beribadah, itu tidak harus menunggu usia tua. Artinya gitu. Kemudian ya penyesalan gitu. Kalau kakek Sofyan saya melihat ada yang bagusnya bahwa dia menyesal, kemudian dia ke hal yang positif dengan meniatkan lebih khusyuk beribadah, kemudian ngurusin musola meskipun itu bukan keinginan warga setempat. Kemudian yang kedua adalah harta kekayaan di dunia itu sifatnya tidak kekal. Pada saatnya Allah mengambil pasti dia akan hilang. Dan itu dialami oleh kakek Sofyan. Dari seorang kaya raya hidup di tengah kota Jakarta menjadi seorang pemulung yang pada masa tuanya mengabdikan diri pada musola itu. Jadi saya kira itu, bahwa ada dua hal itu yang saya tangkap dari peristiwa rohani yang saya alami dengan kakek Sofyan ini gitu. Dan kemudian beberapa bulan setelah saya nulis, kemudian saya tulis di buku dan viewernya lumayan banyak, puluhan ribu ya, bahkan 100.000 berapa pembaca gitu, akhirnya saya bukukan cerita itu. Tetapi bahwa itu pengalaman rohani bagi saya, bahwa segala sesuatu, bahwa kita meniatkan ibadah tidak harus menunggu waktu tua, bahwa harta kekayaan di dunia itu tidak kekal abadi, itu memang benar adanya. Dan kakek Sofyan sudah menunjukkan bahwa dia mengalami itu. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, apalagi kita teman-teman ini masih muda-muda, dengan cerita itu mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan segera menyadari. Dan sebenarnya ada satu hal gitu yang saya kritik tapi nggak saya sampaikan, bahwa kenapa sih marbot itu selalu harus tua-tua begitu? Kenapa harus orang yang tua, harus ngurusin masjid, harus pagi-pagi harus talim, harus ngaji di musola, membangunkan orang untuk sholat begitu? Kan masih ada yang muda-muda. Yang muda-muda kemana begitu? Gitu. Ini sebenarnya pertanyaan dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan satu saat yang jadi pengurus masjid bisa memikirkan seperti itu. Mas Udin, terima kasih. Itu teman-teman, terima kasih. Semoga kita sehat semua dan selalu diberi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.